भी तड़पेगी, मरेगी हमारी तरह दिल्ली। मुक्ति मिल चुकी है मुझे। Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Ras, The Mystery Continues. Film yang dirilis tahun 2009 ini disutradarai oleh Vikram Bhatt dan dibintangi oleh Emran Hasmi, Kangana Ranaut, dan Adhiayan Suma. Ras, The Mystery Continues berkisah tentang misteri lukisan berdarah di mana lukisan itu pada akhirnya mengungkap sebuah rahasia besar di masa lalu. Seperti apakah kengerian dari film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pria bule bernama Cooper ketakutan. Ia merasa dikejar-kejar oleh sesuatu. Cooper segera menemui temannya di sebuah kuil tua. Betapa terkejutnya Cooper ketika ia menemukan temannya, yaitu pendeta Madhab, sedang menyayat tubuhnya sendiri. Setelah itu, pria itu bunuh diri. Nandita adalah seorang fotomodel. Ia punya mantan bernama Yas. Mereka putus karena Yas tidak menyukai profesi yang digeluti oleh Nandita. Nandita punya teman baik bernama Feti. Dan Feti selalu melarang Nandita untuk balikan dengan mantannya Yas karena Yas bisa menjadi toksik bagi karir Nandita. Meskipun sering tersakiti, Nandita tetap datang menemui Yas dalam sebuah acara festival. Nandita tidak pernah bisa menolak permintaan Yas karena ia sangat mencintainya. Malam itu, Yas memenangkan anugerah penghargaan sebagai jurnalis terbaik. Ketika sedang jalan-jalan di mall, seorang pria asing menatap tajam ke arah Nandita yang membuat Nandita ketakutan. Ia segera turun ke parkiran. Yash? Nandita menceritakan kepada Yas apa yang ia alami ketika berada di mall. Tetapi Yas tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena menurut Yas, pria itu kemungkinan penggemar Nandita. Sementara itu, di tempat berbeda, pria asing tadi tampak sedang melukis wajah Nandita. Anehnya, wajah itu terlihat berlumuran darah. Nandita bertemu kembali dengan pria asing tersebut. Diketahui jika pria itu bernama Prithvi. Prithvi berusaha memberitahu Nandita tentang keanehan yang ia alami. 4 bulan terakhir, Prithvi sering melukis wajah seorang wanita. Dan wajah itu adalah wajah Nandita. Padahal Prithvi sebelumnya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Nandita. Prithvi kemudian memberikannya sebuah lukisan. Prithvi menduga jika nyawa Nandita terancam karena ketika melukis, tangan Prithvi seakan digerakkan oleh kuasa gaib yang membuatnya melukiskan wajah Nandita yang berlumuran darah. Setelah mendengar ucapan Prithvi, Nandita semakin ketakutan. Ia segera keluar dari lift. Ketika tiba di apartemen, Nandita membuka lukisan itu dan seketika terdengar suara di balik pintu. Ternyata yang datang adalah pembantu Nandita. Rasa takut Nandita mulai hilang, namun ia tidak bisa tenang karena saat ini Nandita hamil setelah ditiduri oleh kekasihnya Yas. Ia mencoba menghubungi Yas, namun Yas sedang berada di luar kota dan ponselnya tidak aktif. Yas sedang meliput sebuah berita. Ia bertemu dengan kaum Agori. Yas ingin membuat video tentang keunikan dari kaum kanibal tersebut. Mereka adalah suku pemakan mayat.
Saat itu, kaum Agori sedang melakukan ritual, yaitu menyakiti diri mereka sendiri. Di antara kaum Agori itu, tampak Cooper sedang meniru ritual mereka, padahal ia bukan berasal dari kaum tersebut. Nandita tinggal sendirian di apartemennya, dan kini ia diganggu oleh makhluk halus. Tangan Nandita terluka, ia kaget dan jatuh pingsan. Dan kejadian itu persis seperti di lukisan Prithvi. Beruntung, Nandita segera dilarikan ke rumah sakit oleh petugas security apartemen tersebut. Ketika tersadar dari pingsannya, Nandita mulai kesurupan. Yas dan temannya pulang setelah mengetahui jika Nandita masuk rumah sakit. Menurut dokter, Nandita menyayat pergelangan tangannya sendiri. Nandita kehilangan banyak darah yang mengakibatkan ia keguguran. Betapa terkejutnya Yas ketika mengetahui jika Nandita ternyata hamil. Yas mengira jika Nandita dengan sengaja ingin bunuh diri karena ia hamil. Setelah ditanya, Nandita menjelaskan bahwa ia diganggu oleh roh jahat. Ia kemudian bercerita tentang Prithvi. Mendengar keterangan Nandita, Yas segera berlari keluar untuk mengejar Prithvi. Kebetulan, Yas sempat berpapasan dengan Prithvi ketika Yas melintas di ruang tunggu rumah sakit. Tetapi sayang, ketika dicari, Prithvi keburu menghilang. Yas meminta polisi untuk menangkap Prithvi, tetapi polisi menolak melakukan itu karena Prithvi adalah orang yang menyelamatkan nyawa Nandita. Prithvi datang ke apartemen dan menemukan Nandita tergeletak di kamar mandi. Setelah itu, ia menghubungi security apartemen. Polisi menemukan mayat Cooper di sebuah gedung tua. Cooper adalah CEO perusahaan pestisida luar negeri yang didirikan di India. Sekujur tubuh Cooper ditemukan luka sayatan dan ia tewas karena gantung diri. Pada dinding bangunan terdapat tulisan menggunakan darah yang mengatakan, "Kau najis berhati busuk." Tidak hanya itu, terdapat keanehan lain. Di dalam ruangan itu terdapat majalah dan pada sampulnya ada foto Nandita. Nandita menjadi model dalam acara peragaan busana. Prithvi juga datang ke acara itu untuk menemui Nandita. Prithvi melihat lukisan Nandita yang akan menyerang seorang pendeta di sana. Ia berniat untuk menghentikannya, tetapi Prithvi justru dihadang oleh polisi. Polisi menangkap Prithvi karena mereka mengkhawatirkan Prithvi akan membuat keributan di acara tersebut. Ketika peragaan busana sedang berlangsung, Nandita mulai kesurupan. Mata Nandita tertuju kepada seorang tamu kehormatan yang bernama Anan. Anan adalah murid dari pendeta Madhab. Nandita menatap Anan dengan penuh kebencian. Setelah itu, Nandita kemudian menyerang Anan dan berkata, "Kau najis berhati busuk." Kejadian itu sontak menghebohkan media. Akibat kejadian tersebut, manajer program TV swasta yang bernama Tuan Prasad memecat Nandita sebagai modelnya. Sementara itu, ribuan umat pendukung pendeta mengecam tindakan Nandita. Nandita akhirnya meminta maaf. Ia mengaku jika semuanya terjadi di luar kendali. Prithvi akhirnya dibebaskan polisi karena ia tidak terbukti bersalah. Sebelum keluar dari kantor polisi, Prithvi melihat berita kematian Cooper di koran. Ia juga heran kenapa Cooper menyimpan majalah yang ada foto Nandita. Prithvi mulai menyelidiki hubungan antara Nandita dan Cooper. Suatu malam, Nandita kembali diganggu oleh makhluk halus. Roh halus tersebut menulis sesuatu di cermin. Kalimat yang sama yaitu, "Kau najis berhati busuk." Nandita berlari ke lantai bawah. Ia ingin memberitahu Yas apa yang menimpa dirinya. Tetapi ia membatalkan niatnya itu setelah melihat tamu Yas. Merasa tidak punya teman, Nandita kemudian menemui Prithvi. Ia mengaku jika dirinya sering diganggu oleh makhluk halus. Prithvi ternyata peduli kepada kasus Nandita. Ia telah menyelidiki kematian Cooper dan menemukan jika Cooper punya hubungan dengan kematian pendeta yang bernama Madhab di wilayah Kalandi. Pendeta Madhab adalah pendeta yang tewas di awal film. Pola tewasnya Madhab dan Cooper sama persis. Tubuh mereka penuh dengan luka bekas sayatan. Sebelum gantung diri dan menggorok lehernya, Madhab dan Cooper selalu meninggalkan pesan kematian yang bertuliskan kalimat, "Kau najis berhati busuk." Prithvi kemudian menunjukkan lukisan terbaru yang ia buat dan hasilnya sangat mengejutkan.
Setelah melihat lukisan itu, Nandita kemudian bertanya kepada Prithvi, "Prithvi, apakah aku akan mati seperti mereka?" Prithvi diam tidak bergeming. Nandita datang ke sebuah pesta. Di sana ia bertemu dengan Yas. Malam itu Yas melamar Nandita untuk menjadi istrinya. Nandita ketakutan. Ia melihat orang-orang seperti melihat sosok hantu. Nandita segera berlari meninggalkan tempat itu. Kebetulan Prithvi sedang melintas di jalanan dan ia melihat Nandita yang berlari ketakutan. Prithvi mengejar Nandita. Nandita kemudian tiba di tempat yang sepi dan di sana ia mulai melukai dirinya sendiri. Nandita kemudian menuliskan sesuatu di dinding menggunakan darahnya. Setelah menuliskan kalimat itu, Nandita terbang melayang di udara persis seperti yang ada di dalam lukisan Prithvi. Kejadian itu hanya sementara karena Nandita akhirnya terjatuh. Ia kemudian siap menggorok lehernya sendiri. Beruntung, aksinya tersebut segera dihentikan oleh Prithvi. Nandita bersembunyi di gereja. Ia tidak mau keluar karena Nandita takut dirasuki oleh roh halus yang membuat ia akan bunuh diri. Yas tidak percaya kepada tahayul. Ia geram dengan sikap Nandita yang dianggapnya berlebihan. Yas mulai membentak Nandita dan berkata, "Apa-apaan ini Nandita? Prithvi telah mencuci otakmu. Semua itu bohong. Hantu itu tidak ada." Nandita pun menjawab, "Jika semua itu bohong, apa artinya luka di tubuhku ini Yas?" Akibat pertengkaran itu, hubungan Nandita dan Yas mulai renggang. Nandita bahkan menolak lamaran Yas. Nandita akhirnya berangkat ke wilayah Kalandi bersama Prithvi. Mereka ingin menggali informasi tentang Madhab dan Cooper. Setibanya di sana, mereka menginap di sebuah hotel dengan kamar terpisah. Malam harinya, Nandita tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan di pintu. Nandita melirik dari jendela dan tampak Prithvi sedang berdiri di depan. Ketika pintu dibuka, tidak ada orang di sana. Nandita memeriksa keluar, tetapi pintunya justru terkunci dari dalam. Nandita kesurupan dan ia masuk ke dalam hutan. Di sana, Nandita mulai berhalusinasi. Ia merasa jika dirinya diserang oleh beberapa orang dan tangannya terluka. Nandita juga melihat seorang pria gantung diri. Ia sangat ketakutan. Nandita berlari dan menemukan sebuah sumur. Seketika halusinasinya terhenti saat Prithvi muncul dan menyelamatkan Nandita. Karena kenyataannya adalah Nandita sudah berada di tepi jurang dan hampir saja terjatuh jika Prithvi tidak menolongnya. Prithvi merawat luka di tangan Nandita. Ia kemudian bercerita tentang kehidupan pribadinya. Prithvi tinggal bersama ayahnya, namun ketika remaja, Prithvi kabur dari rumah akibat bertengkar hebat dengan ayahnya. Setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Karena Nandita takut tidur sendirian, Prithvi menemaninya tidur meskipun mereka pisah ranjang. Sementara itu, Yas yang awalnya tidak percaya dengan hantu, kali ini mulai mendapatkan gangguan dari roh halus. Saat mengambil uang di ATM, Yas merasakan tangan hantu menggenggam tangannya. Kemudian uang yang dipegang Yas berlumuran darah. Menurut keterangan dari istri pendeta Madhab, suaminya memang sepantasnya mati. Madhab menipu orang-orang dengan kedok agama dan kemanusiaan. Ia bahkan membunuh orang-orang yang berani melawan dirinya dengan alasan dewanya menginginkan kematian orang tersebut. Madhab adalah pendeta yang berhati busuk. Apa yang terjadi adalah karma bagi Madhab dan anak buahnya. Madhab memiliki orang kepercayaan yaitu Cooper dan Inspektur Polisi Amin. Madhab dan Cooper sudah meninggal dunia karena bunuh diri. Sementara polisi Amin belum jelas nasibnya. Istri Madhab kemudian memberikan alamat Amin kepada Nandita. Prithvi dan Nandita kemudian bergegas ke kediaman Amin. Nandita. Inspektur Amin menderita penyakit yang cukup aneh. Sekujur tubuhnya mulai membusuk. Meskipun demikian, ia tidak berani keluar rumah karena Amin takut dibunuh oleh roh halus. Inspektur Amin ternyata sudah menunggu kedatangan Nandita. Ia bersiap melepaskan tembakan sembari berkata, "Kau adalah dalang di balik semua tragedi ini. Kau akan membusuk di neraka." Setelah berkata demikian, Amin justru membunuh dirinya sendiri. Nandita penasaran apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa Amin menyalahkan dirinya.
Ketika mereka pulang dari kediaman Amin, hidung Nandita berdarah. Prithvi berniat membawanya ke rumah sakit. Tetapi di tengah perjalanan mereka hampir saja menabrak kerbau yang melintas di jalanan itu. Setelahnya, beberapa ekor kerbau muncul dan mulai menyerang mereka. Mobil Prithvi terpental dan jatuh ke jurang. Nandita dan Prithvi selamat dari kecelakaan itu. Mereka kemudian menemukan sekawanan kerbau yang mengerumuni sebuah sumur. Nandita melompat masuk ke dalam sumur itu. Prithvi mengikat seutas tali pada sebatang kayu dan ia melompat masuk ke dalam sumur untuk menyelamatkan Nandita. Prithvi melihat luka di tangan Nandita dan ajaibnya luka itu mendadak sembuh dengan sendirinya. Pada dinding sumur tertulis kalimat, "Kau najis berhati busuk." Setelah itu Nandita mengaku jika ia telah mengetahui semuanya. Arwah yang ada di dalam sumur tersebut menceritakan apa yang terjadi kepada Nandita. Film beralih ke flashback di masa lalu. Pir Pratap Singh adalah ayah Prithvi dan ia merupakan seorang aktivis lingkungan hidup. Fir mendapat laporan dari seorang ilmuwan yang mengatakan jika air sungai di desa Kalandi telah tercemar limbah pabrik beracun milik Tuan Cooper. Air sungai itu dimanfaatkan warga untuk mandi dan juga beribadah di sana. Warga dan para pengunjung bahkan mengkonsumsi air sungai itu karena diyakini bisa memberikan berkat. Fir tidak mau sungai itu membunuh ribuan orang. Ia kemudian melaporkan temuan itu kepada polisi Amin, tetapi Amin ternyata adalah kaki tangan pendeta Madap dan juga Tuan Cooper. Mereka bertiga meminta Fir untuk tidak ikut campur dalam hal ini, jika tidak maka Fir akan menerima akibatnya. Sungai suci itu adalah tempat pemujaan bagi ribuan umat. Jika mereka tahu air sungainya tercemar, maka hal itu akan mempersulit posisi pendeta Madap dan juga Cooper. Karena umat yang datang untuk berziarah di kuil yang berada di tepi sungai akan memberikan kontribusi keuangan yang besar bagi Tuan Madap. Sedangkan jika pabriknya harus dihentikan, hal itu akan merugikan Cooper. Fir tidak mau membiarkan hal itu terjadi. Ia segera menelpon seorang jurnalis agar memberitakan tentang sungai tersebut. Kebetulan malam itu akan diadakan ritual di kuil yang berada di samping sungai yang tercemar itu. Ketika ritual berlangsung, Madap meminta polisi Amin dan warga untuk membunuh Fir. Mereka menyayat tangannya, menggantung tubuhnya dengan tali dan memukulinya. Fir berusaha memberikan perlawanan. Ia berhasil kabur dan menemukan sebuah sumur. Tetapi Fir ditikam oleh Amin dan ia dibuang ke sumur itu. Belum sempat Nandita menyelesaikan ceritanya, Yas keburu datang untuk menjemput Nandita yang membuat Prithvi patah hati. Prithvi kemudian melukis lagi dan kali ini ia membuat sebuah lukisan tentang Nandita yang menyiratkan jika nyawa wanita itu dalam bahaya. Nandita mengetahui tujuan kedatangan Yas bukan untuk menjemput dirinya, melainkan untuk mengambil sebuah video yang tertinggal di kediaman Cooper. Video itu adalah bukti kejahatan Yas. Ternyata Tuan Fir menelpon reporter yang bernama Yas untuk memberitakan perihal sungai yang tercemar itu. Yas datang saat acara ritual berlangsung dan ia melihat pembunuhan terhadap Fir. Yas merekam semuanya, tetapi di luar dugaan ia berkhianat. Yas bahkan tidak mau menyelamatkan Tuan Fir yang jatuh ke dalam sumur. Yas kemudian menyodorkan rekaman itu kepada Cooper demi sejumlah uang. Ia juga meminta Cooper untuk mencarikan sponsor acara TV yang dibawa oleh Yas. Ketika ditanya alasannya, Yas mengaku melakukan semua itu demi kebahagiaan Nandita. Karena Nandita selalu menuntut Yas untuk menjadi seorang jurnalis yang sukses dan banyak uang. Itu sebabnya Nandita disebut Amin sebagai biang kerok dari semua permasalahan ini. Tuntutan Nandita terhadap Yas telah mengubah Yas menjadi serakah dan tega menjual kebenaran. Nandita akhirnya sadar jika dirinya adalah penyebab dari semua tragedi itu. Nandita ingin menebus kesalahannya. Ia kemudian meminta Yas untuk menyerahkan video itu kepada media. Dengan demikian, semua kebenaran akan terungkap. Tetapi Yas tentu saja tidak mau melakukan hal itu karena hal tersebut bisa merusak karir Yas. Yas menggeledah kediaman Cooper dan ia berhasil menemukan rekaman video yang disembunyikan oleh Cooper. Nandita berusaha merampas video itu, akan tetapi ia justru diancam oleh Yas. Yas bahkan berniat membunuh Nandita karena Nandita menjadi ancaman bagi karir dan juga kehidupan Yas. Nandita memukul Yas menggunakan properti di rumah itu
Ia segera berlari dan bersembunyi dengan membawa video tersebut, tetapi Yas berhasil menangkapnya. Yas memukul kepala Nandita dan bersiap untuk menembaknya, tetapi sejurus kemudian Prithvi berhasil merampas pistol dan melumpuhkan Yas. Ia punya peluang untuk membunuh Yas, tetapi Prithvi memilih untuk memaafkannya. Ketika Prithvi dan Nandita berjalan keluar, Yas menikam Prithvi dari belakang. Prithvi terluka parah. Seketika arwah Fir muncul untuk menyelamatkan anaknya Prithvi. Ia berhasil membunuh Yas. Setelah itu, Fir menyembuhkan luka anaknya. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Prithvi dan kemudian menghilang. Nandita dan Prithvi memberikan video itu kepada media dan alhasil pabrik Cooper ditutup dan nyawa ribuan umat terselamatkan. Tidak dijelaskan bagaimana ending dari kisah cinta Prithvi dan Nandita, begitu juga dengan nasib pendeta Anand. Dan film pun berakhir.